Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Tadi sudah penjumlahan dan pengurangan pada operasi hitung campuran pecahan. Pada bagian 2B ini kita lanjut, nanti ada perkalian pembagian lalu campuran antara penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Aturannya jangan sampai kita lupa. Yang pertama harus kita operasikan adalah yang berada di dalam tanda kurung. Yang kedua baru perkalian atau pembagian, tergantung mana yang berada di sebelah kirinya. Yang selanjutnya baru penjumlahan dan pengurangan, itu pun tetap dari kiri ya. Kalau penjumlahan di sebelah kiri berarti penjumlahan dulu, kalau pengurangan di sebelah kiri berarti pengurangan terlebih dahulu. Ya. Kita lanjut. Yang kedua, operasi hitung perkalian dan pembagian pada pecahan. Oke, wajib diingat ya anak-anak, perkalian dan pembagian itu sama kuatnya, maka kerjakan dari yang kiri. Jadi kalau yang kiri adalah pembagian, berarti kita bagi dulu baru dikalikan. Kalau yang sebelah kiri perkalian, berarti kita kalikan dulu baru dibagi. Kita perhatikan contoh-contoh berikut ya, agar lebih paham. Oke, contoh pertama, 5/1/4 dikali 3/1/3 dibagi 1,75. Meskipun ini adalah perkalian dan pembagian, tetap hal pertama yang kita lakukan adalah menyamakan bentuk pecahannya. Karena di sini desimalnya cuma 1, berarti kita rubah ke dalam bentuk pecahan sederhana atau pecahan biasa ya. Nah, untuk 1,75 bentuk pecahannya dapat ditulis 175/100. Karena ada 2 angka di belakang koma, maka penyebutnya adalah 100. 1,75 sama dengan 175/100. Kita sederhanakan, cara menyederhanakannya seperti tadi, kita mencari FPB-nya. FPB dari 175 dan 100, nanti anak-anak bisa dihitung lagi, kalau tidak yakin ya, adalah 25. Ketika kita mencari FPB atau menyederhanakan pecahan, jika tadi kita menyamakan penyebut itu dikali, maka untuk menyederhanakan pecahan adalah dibagi. Ketika pembilangnya dibagi bilangan 25, penyebutnya pun sama. Begitu ya, kalau pembilang dibagi 25, penyebutnya juga dibagi 25, kalau dibagi 20 juga dibagi dengan 20. 175 dibagi 25/100 dibagi 25, sehingga hasilnya adalah 7/4. Untuk 5/1/4 kita rubah menjadi bentuk pecahan biasa atau pecahan sederhana ya. Begitupun dengan 3/1/3. Untuk 7/4 ini sudah menjadi pecahan biasa, oke? Kita lanjut hasilnya ya. Untuk 5/1/4 menjadi 21/4 dan untuk 3/1/3 menjadi 10/3. Karena ini perkalian dan pembagian sama kuat, maka dikerjakan urut dari sebelah kiri, yaitu 21/4 dikali 10/3. Hasilnya adalah 210/12 dibagi 7/4. Dan harus diingat ya anak-anak, kenapa kok ini di atas dibagi, di bawah dikali? Kita ingat lagi dengan perkalian silang, yaitu jika ada pecahan A per B dibagi dengan pecahan C per D, maka mengerjakannya adalah dibalik. A per B-nya tetap, tapi yang belakangnya dari bagi menjadi kali dan berubah dari C
dari C per D menjadi D per C. Sehingga untuk 210 per 12 dibagi 7 per 4 menjadi 210 per 12 dikalikan 4 per 7. Untuk pecahan yang depan tetap dan untuk pecahan yang belakang kita balik, pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. Kita kalikan, hasilnya adalah 840 per 84. Dan 840 per 84 ini sama dengan 10. Harus diingat, dasar dari pecahan itu adalah pembagian. Jadi ketika ada 840 per 84, maka sama saja dengan 840 dibagi 84 dan hasilnya adalah 10. Sehingga ketemu hasilnya dari soal 5 1 per 4 dikali 3 1 per 3 dibagi 1,75 hasilnya adalah 10. Oke. Kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu 24 per 9 dibagi 3 2 per 3 dikalikan 6 per 19. Kita ubah dulu menjadi satu jenis pecahan. Oke, yang 24 per 9 kita rubah. Begitupun yang 32 per 3 kita rubah menjadi seperti ini. Kalau yang 6 per 19 sudah tetap. Hasilnya adalah 22 per 9 dibagi 11 per 9 lalu dikali dengan 6 per, dari pecahan campuran ini kita rubah menjadi pecahan sederhana ini sehingga menjadi 22 per 9 dibagi 11 per 3 dikali 6 per 19. Ya, kita kerjakan urut dari sebelah kiri, karena sebelah kiri merupakan pembagian. Kita harus ingat lagi dengan perkalian silang ya. Sehingga bentuknya menjadi 22 per 9 dikali 3 per 11 dikali 6 per 19. Bisa kita tulis seperti ini ya, menjadi satu baris. 22 dikali 3 dikali 6 per 9 dikali 9 dikali 11 dikali dengan 19. Nah, untuk mengerjakan bentuk pecahan seperti ini, kita bisa kok menggunakan cara sederhana, jadi nanti kita tidak perlu menyederhanakan pecahan lagi. Yaitu perkalian 22 per 9 dikali 3 per 11 dikali 6 per 19 dapat disederhanakan menjadi berikut. Kita tulis lagi ya. Nah, 22 dan 11 adalah bilangan yang mempunyai FEB sama, yaitu 2, yaitu 11. Sehingga bisa kita coret seperti ini. 22 dan 11 kita coret. Untuk 22 ketika dibagi 11 hasilnya 2 kita tulis dulu. Untuk 11 dibagi 11 hasilnya 1 kita tulis dulu seperti ini. Lalu selanjutnya ada 9 dan 3. 9 dan 3 ini juga mempunyai FEB yang sama, FEB yaitu 3. Maka bisa kita coret seperti ini. Untuk 3, FEB dari 9 dan 3 itu kan 3 ya. Untuk 3 dibagi 3 adalah 9 dulu. Oke, 9 dibagi 3 hasilnya adalah 3. Lalu untuk 3 dibagi 3 hasilnya adalah 1. Sehingga menjadi lebih sederhana lagi. 12 per 57. 12 per 57 ini bisa disederhanakan lagi, yaitu dibagi 3. Karena sebenarnya di sini ada 6 dan 3 ya. Tapi kalau nanti terlalu banyak coret, takutnya anak-anak bingung, jadi di bawah aja. Oke, 12 bagi 3 per 57 dibagi 3 hasilnya adalah 4 per 9. Jadi hasil perkalian ini, bentuk pecahan paling sederhananya adalah
4/9, atau anak-anak juga bisa dikalikan dulu semuanya. 22 dikali 3 dikali 6 ketemunya 396 per 9 dikali 11 dikali 19 dan ketemunya adalah 1881. Baru disederhanakan dengan mencari FPB-nya menggunakan pohon faktor. Tapi kalau saya lebih suka ini ya, karena lebih cepat dalam mengerjakan dan tidak boros kertas. Sehingga ketemulah hasil dari 24/9 dibagi 3, 2/3 dikali 6/19, hasilnya adalah 4/19. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu operasi hitung campuran, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pada berbagai pecahan. Kita langsung, nanti ada 4 contoh ya. Cukup banyak karena memang variasi soalnya harus anak-anak pahami dan memang perlu banyak latihan agar semakin paham cara mengerjakannya. Contoh soal pertama. Oke, tutup dulu. Contoh soal pertama ya. 1 2/4 ditambah 3/12 dikali 1 3/4. Seperti biasa, jika ada beberapa bentuk pecahan, kita jadikan satu jenis. Kalau semuanya bentuknya pecahan, berarti jadikan pecahan sederhana atau pecahan biasa. Oke. Untuk 1 2/4, seperti biasanya ya, 1 dikalikan penyebutnya dulu, baru ditambahkan pembilangnya. 1 kali 4 tambah 2/4, 3/12-nya tetap, 1 3/4-nya, 1 dikalikan 4, baru ditambahkan 3, lalu per 4. Seperti ini, bisa dilihat dengan jelas ya. Lanjut, hasilnya adalah 6/4 ditambah 3/12 dikali 7/4. Ada penjumlahan, ada perkalian. Yang harus kita dahulukan adalah yang perkalian dulu. Dan hasilnya adalah 6/4 ditambah 21/48. Di sini ada penjumlahan, pembilangnya berbeda, maka kita samakan, penyebutnya berbeda, maka kita harus samakan penyebutnya dulu. Kita cari KPK antara 4 dan 48, dan KPK-nya adalah 48. Sehingga untuk pecahan 21/48 tetap tidak dirubah, dan untuk pecahan 6/4 kita rubah. Ya, bentuknya menjadi seperti ini. 6 dikali 12 per 4 dikali 12 ditambah 21/48. Hasilnya adalah 93/48. 93/48 kita sederhanakan dengan mencari FPB-nya dari 93 dan 48, yaitu 3. Kita bagi masing-masing pembilang dan penyebutnya dengan 3, dan hasilnya adalah 31/16, dan kita rubah menjadi pecahan campuran menjadi 1/15/16. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya ya. Soal selanjutnya, 1/3 dikurangi 0,6 dikali dalam kurung 5/6 dikurangi 2/3. Langkah pertamanya kita rubah menjadi satu jenis pecahan dulu, menjadi pecahan biasa atau pecahan sederhana dulu. 1/3, yang di dalam kurung dulu ya. Yang di dalam kurung ini nanti dikerjakan terlebih dahulu, lalu penyebutnya pun harus disamakan dulu. Ada penyebut 6 dan 3, sehingga KPK dari 6 dan 3 adalah 6. Untuk 1/3, pecahan campuran ini diubah menjadi pecahan biasa, sehingga menjadi 1 kali 3 ditambah 1/3 dikurangi 6/10 dikali dalam kurung 5/6 dikurangi, ini langsung disamakan penyebutnya, agar penyebutnya 6, 3 perlu dikalikan 2.
maka pembilangnya dikalikan 2, penyebutnya juga dikalikan 2. 2 kali 2 per 3 dikali 2. Menjadi 4 per 3 dikurangi 6 per 10 dikali dalam kurung 5 per 6 dikurangi 4 per 6. Kita kerjakan yang ada di dalam kurung dulu. 5 per 6 dikurangi 4 per 6 hasilnya adalah 1 per 6. Kita tulis di sini. Selanjutnya 4 per 3 dikurangi 6 per 10 dikali 1 per 6. Ada pengurangan, ada perkalian. Kita dahulukan perkalian terlebih dahulu. Kita lihat lebih besar lagi, ada 6 per 10 dikalikan 1 per 6. Tadi ada atas dan bawah sama-sama 6 ya. Kita bisa coret dan hasilnya sama-sama 1. Sehingga untuk 6 per 10 dikali 1 per 6, hasilnya adalah 1 per 10. Langsung kita tulis aja 4 per 3 dan 1 per 10. Karena pengurangan berarti penyebutnya harus kita samakan dulu. Ada 3 dan 10. KPK-nya adalah 30. Yang 3 yang berpenyebut 3 kita kali 10. Yang berpenyebut 10 kita kali 3. Untuk yang dikali 3 penyebutnya, pembilangnya pun dikalikan 10. Untuk yang penyebutnya dikalikan 3, maka pembilangnya pun dikalikan 3. Sehingga menjadi 4 dikali 10 per 3 dikali 10 dikurangi 1 kali 3 per 10 dikalikan 3. Yang menjadi 40 per 30 dikurangi 3 per 30. Dan hasilnya adalah 37 per 30. Dirubah ke dalam bentuk campuran, pecahan campuran menjadi 17 per 30. Soal selanjutnya ya. Soal selanjutnya 3 per 5 ditambah 3,75 dibagi dalam kurung 3,5 dikurangi 1/5 per 6 tutup kurung. Nanti kita buat menjadi pecahan sederhana semuanya, dan yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang berada di dalam kurung. Karena yang di dalam kurung merupakan operasi pengurangan, berarti penyebutnya harus disamakan. Banyak sekali catatannya ya. Kita lanjut. Ini ya untuk dirubahnya. 3 per 5 dirubah menjadi pecahan biasa menjadi 8 dikalikan 5 ditambah 3 per 5. Untuk 3,75 dirubah ke dalam pecahan biasa karena yang berada di belakang koma adalah 2 angka, maka 375 per 100 dibagi dalam kurung 3 kali 2 tambah 1 per 2 dikurangi 1 kali 6 tambah 5 per 6. Ya. Menjadi bentuk pecahan biasanya jadi seperti ini ya. 43 per 5 ditambah 15 per 4 dibagi dalam kurung 7 per 2 dikurangi 11 per 6. Yang berada di dalam kurung kita kerjakan dulu dan kita samakan dulu penyebutnya karena merupakan operasi pengurangan. Ya, catatannya harus selalu diingat untuk operasi hitung penjumlahan atau pengurangan pada pecahan selalu samakan penyebutnya sehingga bentuknya menjadi 43 per 5 ditambah 15 per 4 dibagi dalam kurung 21 per 6 dikurangi 11 per 6. Yang di dalam kurung kita kurangkan dulu, 21 kurangi 11 menjadi 10 per 6. Jadi bentuk selanjutnya adalah 43 per 5 ditambah 15 per 4 dibagi 10 per 6.
ada penjumlahan dan pembagian, maka selanjutnya adalah kita kerjakan pembagiannya terlebih dahulu. Harus ingat lagi, jika pembagian pecahan berarti nanti menjadi perkalian silang. 15/4 dibagi 10/6 menjadi 15/4 dikalikan 6/10. Di sini 15 dan 10 itu punya FPB yang sama. Bisa kita coret, FPB-nya dari 15 dan 10 adalah 5 ya. Jadi untuk 15 ini menjadi 3, untuk 10 menjadi 2. 4 dan 6 juga sama. Bisa kita coret seperti ini karena punya FPB yang sama, yaitu 2. Untuk yang 6 menjadi 3 dan untuk yang 4 menjadi 2, sehingga menjadi 3 kali 3 per 2 dikali 2. 3 kali 3 adalah 9 dan 2 kali 2 adalah 4. Nah, ini ya. Sehingga bentuk perkalian ini kita tulis langsung 9/4 di sini. Cara menghitungnya adalah ini. Dan bentuk selanjutnya adalah 43/5 ditambah 9/4. Karena merupakan penjumlahan, maka kita harus menyamakan penyebutnya. 5 dan 4, KPK-nya adalah 20. Berarti nanti untuk yang berpenyebut 5 dikalikan 4, untuk yang berpenyebut 4 dikalikan 5. 43 kali 4 per 5 dikali 4 ditambah 9 kali 5 per 4 kali 5, sehingga hasilnya adalah 172/20 ditambah 45/20 dan ketemu 217/20. Kita jadikan pecahan campuran menjadi 10 17/20. Ini ya, ada catatan. Tadi dari 375/100 menjadi 15/4, asalnya adalah dari sini. Dari mencari FPB 375 dan 100, yaitu 25, lalu masing-masing dibagi 25 dan jadilah 15/4. Kita masuk untuk contoh soal yang keempat, contoh soal terakhir ya, yaitu 15,5 ditambah 21/8 dikurangi 0,9 dikali 4,6. Karena ada 4 bentuk desimal dan 1 pecahan, maka kita rubah menjadi bentuk desimal semuanya. Menjadi 15,5-nya tetap, 21/8 menjadi 2,125. Ini dari 1 dibagi 8. Nanti saya beri catatan untuk beberapa bilangan desimal ya. Dikurangi 0,9 dikali 4,6. Ini penjumlahan, pengurangan, perkalian. Berarti yang kita dahulukan yang perkalian dulu. 0,9 dikali 4,6. Hasilnya adalah 4,14. Dan 15,5 ditambah 2,125 dikurangi 4,14 ini, karena tinggal penjumlahan dan pengurangan, dikerjakan urut dari kiri. 15,5 ditambah 2,125 hasilnya adalah 17,625, lalu dikurangi 4,14 dan ketemu 13,485. Ini ya, ada beberapa bilangan desimal yang perlu anak-anakku hafal karena bisa sangat membantu. 1/2 bilangan desimalnya adalah 0,5. 1/3 bilangan desimalnya 0,33. Sebenarnya di belakang itu 0,3333 tanpa henti, tapi bisa kita tulis 0,33 saja. Selanjutnya ada 1/4. Untuk 1/4 ini sama dengan 0,25. 1/5 bilangan desimalnya adalah 0,2. Ini 0,2 ya, bukan 0,5 ya.
0,2. Untuk 1/6, kalau membutuhkan 3 angka di belakang koma 0,167, sedangkan kalau membutuhkan 2 angka 0,17. Untuk 1/8 hasilnya adalah 0,125. Diingat-ingat lagi, untuk 1/5 ini bukan 0,5 tapi 0,2 ya. Ini kesalahan tulis, oke? Sekian dari Bu Guru, semoga bermanfaat ya anak-anakku semuanya. Terima kasih dan semangat belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.